Tri Susanti SPDI, mahasiswa PPG PAI Angkatan 2 Daljab 2021 LPTK IAIN Curup. Tempat tugas saya SD Negeri 08 Kabawetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 5 di SD Negeri 08 Kabawetan dengan materi Rasul Allah Idolaku. Untuk ini saya tampilkan bukti video praktek pembelajaran saya sebagai mahasiswa IAIN Curup Daljab 2021. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai materi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Doa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Nah, siapa tidak hadir? Ada. Kita ya. Dengarkan absennya dulu. Aurelia, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Dela, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Tuliza. Hadir, Bu. Ya, jadi Palenta. Enggak. Enggak hadir. Palenta, Iqbal. Enggak. Hadir. Palenta sama Iqbal yang tidak hadir ya. Ya. Untuk hari ini kita masuki materi kita, yaitu apa itu? Judul kita Rasul Allah Idolaku. Ya, itu Rasul Allah Idolaku. Ya, sekarang ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya. Iya, minggu kemarin kita belajar Ramadan yang indah. Kemudian ibu tanya, masih ingat syarat wajib puasa? Ya, ya Zahra. Islam. Ya, Islam ya. Kemudian ada lagi. Ya. Ya, balil ya, bagus ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu masih ingat materi kita minggu kemarin ya. Sebelum memasuki materi juga, Rasul Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? 3. Yang ketiga. Jadi percaya kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Ayo, sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, sekarang sebelum memasuki materi ini, Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi ini ya, materi
Rasul Allah idolaku ini yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Daud, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, dan kerjasama serta jujur, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, memahami sikap teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menceritakan, ya, kamu dapat menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ada lagu, ya, ada nyanyi 25 Rasul, ya. Nah, di sini nanti kamu ikuti, ya. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Hud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Hud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu tadi lagu 25 Rasul, ya. Jadi Rasul kita atau Nabi kita berjumlah berapa tadi? 25, ya. Jadi di sini setelah mendengarkan lagu tadi, kita tahu bahwa Rasul dan Nabi kita itu artinya kalau kita mencintai Rasul, ya, siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya dalam surga nantinya. Itu janjinya Allah jika kita mencintai Rasul, ya. Kemudian apa itu Rasul, ya? Arti Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah. Laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
mereka wajib kita ketahui dan imani, ya, dan imani. Salah satu yang sebelum kita belajar tadi, Ibu tanya, termasuk cinta kepada Rasul itu termasuk rukun Islam, rukun iman yang ketiga, ya. Kemudian ya, para Rasul ini apa kewajibannya? Kewajibannya menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada siapa? Kepada kita, umatnya, ya, kepada manusia dan umatnya, seluruh umatnya, ya. Kemudian salah satu dari Rasul Allah Muhammad SAW itu ia adalah teladan utama bagi kita, atau disebut dengan uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah bagi kita manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, ya, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap atau rahmat Allah atau kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah, ya. Jadi kalau kita mencintai Rasul, apa janji Allah tadi? Kita akan bersamanya di dalam surga. Jadi kita banyaklah berselawat kepada Nabi. Apa bunyi salawatnya? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video kisah Nabi Daud, ya. Nah, dari Nabi Daud ini nanti, dari kisah Nabi Daud dan Nabi Muhammad SAW nanti, Ibu akan bagikan kelompok, kamu akan menjawab isi dari kisah ini nanti, ya. Sekarang kita menyaksikan kisah Nabi Daud terlebih dahulu, ya. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah SWT kemudian mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Maksud dari Nabi mereka dalam surah tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya
untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Nah, itu tadi kisah Nabi Daud alaihi salam, ya. Apa tadi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud tadi? Ada yang masih ingat? Kitab suci apa tadi? Kitab suci. Iya. Kemudian raja siapa yang berkuasa tadi di kisah itu? Raja Jalut, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita juga akan menyaksikan kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian simak video ini, nanti ada pertanyaan ya setelah menyaksikan video ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutur para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Makkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur.
Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Dari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kembali minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar, kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, bagi para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku. Atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, tersediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumber Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sihor ya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumber Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumber Zam-Zam itu. Wahai ayah, Abdul Muthalib dan Harits berkencan dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan mudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya, bukankah dahulu nenek moyang kita, Mutlas bin Taman pernah mencari, tapi juga tidak berhasil? sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba, air memanjang. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan
ruang bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu. Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sibaya. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Tuhan. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau kau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, sungguh-sungguh telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan mendekat ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu bakal kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk lolos kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kalau sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Makkah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan
melanjutkan perjalanan Abraham beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh, mana wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas teladan bayi ini. Akan kuberi namanya Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayinya. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan generasi baru, seperti kelahiran dari Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya. Nah, itu tadi ya kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayahnya tadi? Abdullah. Ibunya Aminah ya. Nah, itu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita akan kerja kelompok ya, berdiskusi. Bu bagi di sini ada 3 kelompok. Jadi tugas kelompoknya sama ya. Tugas kelompoknya sama. Yang pertama dari kisah tadi, kamu jawab yang pertama, Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa raja siapa ya? Kemudian yang kedua, apa wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam? Kemudian ketiga, pada usia berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ayahnya? Kemudian yang keempat, siapa nama kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi kamu kerja kelompok ya. Ya. Dijawab, Ibu beri waktunya 10 menit ya. Dijawab soalnya ya. Yang Ibu tugaskan itu dijawab ya. Untuk yang nanti kelompok yang pertama yang maju yang pertama silakan, yang paling cepat itulah yang terbaik. Sekarang Ibu beri waktu dulu ya 10 menit ya. Yang maju pertama nanti itulah kelompok yang terbaik. Silakan kerjasamanya antara teman kelompoknya. Ya. Sekarang silakan maju yang pertama. Mau siapa? Kelompok mana? Ya. Ayo, Dela, ayo, kelompok Dela, ayo maju Dela. Ya. Silakan presentasikan hasil kelompoknya, ya. Jawaban nomor 1 Tahun 2 Kitab Zabur 3 2 bulan dalam kandungan ibunya 4 Abdul Muthalib. Ya, bagus ya. Tampilan kelompok yang kedua. Kelompok mana lagi yang mau? Ayo, Cynthia ya. Kelompok 3 ayo. Jawaban 1 Berharun 2 Kitab Zabur 2 bulan dalam kandungan ibunya 3 Abdul Muthalib. Ya, bagus ya. Kelompok 3 ya. Kelompok pertama, kelompok Aurel.
Kemudian untuk yang selanjutnya, yang terakhir ya. Nah, pelajaran yang perlu dipetik ya. Apa pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Daud? Ayo. Ada yang tahu yang pertama apa? Ayo coba. Pelajaran yang pertama yang perlu dipetik dari kisah Nabi Daud itu apa? Yang pertama apa? Ayo. Iya, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Gemar bertasbih kepada Allah. Iya, gemar bertasbih kepada Allah. Kemudian pelajaran apa lagi? Yang ketiga. Pencipta baju besi. Iya, pencipta baju besi. Kemudian Nabi Daud apa lagi pelajarannya? Bersuara bagus. Iya, Nabi Daud itu bersuara bagus. Kemudian yang terakhir apa? Gemar berpuasa. Iya, gemar berpuasa. Itulah dari kisah Nabi Daud, pelajaran yang dapat kita ambil ya. Kemudian pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Muhammad. Ayo yang pertama apa? Ayo yang pertama apa Dela? Yang pertama Pak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan pada tahun gajah ya, atau tahun 571 Masehi. Kemudian apa lagi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, yaitu dalam keadaan tidak ada ayah. Yatim itu tidak ada ayah. Siapa nama ayahnya tadi? Abdullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing ya. Kemudian yang selanjutnya, Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Selanjutnya, Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Kemudian selanjutnya, Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira ya. Kemudian yang selanjutnya, cinta dan sayang kepada anak yatim ya. Yang terakhir adalah Khotamul Anbiya atau Rasul terakhir. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ayo sekarang tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Materi kita hari ini yaitu Rasul Allah idola ya. Mungkin kamu dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi tadi ya. Nah, untuk terakhir